السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Khawatir Islam azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah talabul ilmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang ketika manusia itu mendapatkannya dan mereka itu lalai. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatus sehat. Seseorang yang mendapatkan nikmat sehat, ia lalai. Kesehatannya digunakan untuk perkara-perkara yang kurang bermanfaat, baik untuk di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat yang berupa kesempatan. Sehingga ketika ia diberi kesempatan, tapi ia tidak gunakan untuk menghadiri majelis ilmu, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ni'matin, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya bariyah, maka itu adalah tanda-tanda kesengsaraan. Sehingga dengan dua karunia ini yang Allah berikan kepada kita, adanya nikmat sehat dan sempat, kita gunakan untuk talabul ilmi, maka ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendatangkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, serta para malaikat pun akan mengelilingi orang yang menghadiri majelis ilmu. Baik, ikhwatal Islam azza Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-31. Hadis yang dibawakan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Maka laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amali, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu ahabbani Allah, dengan amalan tersebut bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa habbani nas, dan manusia pun bisa mencintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal istad fid dunya yuhibbukallah. Hendaknya engkau berbuat zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan, rawahu Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan terkait tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau belum mengetahui menta'yin, lam yu'ayyin ismah, belum mengetahui namanya. Maka hal seperti ini sering kita jumpai di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
seorang laki-laki yang sifatnya nakirah, yang masih umum, yang belum diketahui saksiahnya atau identitasnya. Wala yanbaghi an natakallaf bi idha'atil waqti fi ma'rifati hadzal rajul. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan tidak perlu kita ini untuk menyibukkan diri, membebankan diri kita untuk mengetahui siapa laki-laki tersebut. Kurang bermanfaat. Karena inti daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis tersebut. Poinnya kan di situ. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah juga beliau ingin menjelaskan dullani ala amalin. Apa yang ditanyakan seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menjelaskan terkait tentang suatu amalan. Jadi amalan yang mana beliau ingin menjelaskan terkait tentang masalah zuhud tersebut. Jadi hal yang seperti ini yang mungkin sudah pernah kita kaji atau yang sudah pernah kita lewatkan di dalam beberapa dars, maka kita pun untuk mengetahui tentang hadis-hadis terkait tentang masalah zuhud. Dan mungkin karena ini adalah perkara yang sudah pernah kita kaji dan sudah pernah kita sampaikan, maka kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-37 nya. Hadis yang ke-37 yang dibawakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang demikian itu. Adanya perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faman ham bi hasanati. Barang siapa yang punya angan-angan, sudah punya niatan di dalam hati untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi qadarullah dia belum sempat untuk melakukan dengan apa yang dia niatkan, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Bagi orang yang sudah punya niat yang baik, tapi dia belum sempat melakukan karena ada suatu hal, ada faktor X yang sehingga dia terhalangi untuk melakukan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat baginya satu kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanat. Kalau dia punya niat yang baik, kemudian ia melakukan niat-niat yang baik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kelipatan. Ila ad'afin katsira, bahkan kelipatan yang tidak terbatas, unlimited. Ini keutamaan bagi orang yang punya niat tapi belum melakukannya, dia dapat satu kebaikan. Punya niat yang baik, kemudian ia melakukan niat tersebut, baginya 10 kebaikan sampai 700 sampai tak terhitung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali, wa in hamma bisayyi'ah, kalau dia punya niat yang buruk, falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah,
dan ia tidak melakukan niat yang buruk, maka Allah tetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia punya niatan yang buruk dan ia melakukan, Allah hanya mencatat satu keburukan. Bayangkan, Allah lebih luas rahmatnya, karena di dalam hadis-hadis yang lain bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada ghadabnya, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak melipat gandakan orang yang punya niat yang buruk kemudian melakukan keburukan sebagaimana orang yang punya niat yang baik dan melakukan kebaikan dengan 10 kali lipat, 700 kali sampai tak terhitung. Tapi kalau dia melakukan keburukan, Allah hanya catat dia satu keburukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pun juga menjelaskan terkait tentang hadis ini. Ya. Yang dimaksud dengan fima yarwihi an rabbih yusamma hadzal hadis indal ulama haditsan qudsiyyan. Jadi yang dimaksud dengan yang diriwayatkan langsung dari Allah itu namanya hadis qudsi, dipahami oleh para ulama. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha katab hasan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan. Yang ditetapkan di sini ay kataba wuqu'aha wa kataba thawabaha. Allah menetapkan baginya apa yang terjadi dan Allah tetapkan baginya pahalanya. Ya, jadi pahalanya sudah Allah tetapkan. Fa hiya waqi'atun bi qada'illahi wa qudrahi al-maktub fi lauhil mahfuz. Maka peristiwa yang terjadi yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan sudah tercatat dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Dan ini juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pahalanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kama sayubayyinu fil hadis, bagaimana beliau akan menjelaskan terkait tentang syarat daripada hadis tersebut. Jadi apa yang terjadi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, pahalanya pun juga sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian beliau ingin menjelaskan faman hamma bihasanati. Barang siapa yang punya niatan yang baik, misalnya besok hari Senin saya punya niat untuk berpuasa Senin, puasa sunnah. Ya, hari ini sudah punya niat dan malam harinya sudah punya niat, besok ingin berpuasa. Falam ya'malha, ya, tetapi dia tidak melakukan, ya, tidak melakukan puasa karena mungkin sakit, karena mungkin dia ingin safar jauh, sehingga dia tidak jadi berpuasa. Orang yang sudah punya niatan yang baik untuk berpuasa, itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tetapkan pahala, ya, itu satu kali kebaikan. Ya, jadi pahalanya yang dimaksud dengan ketetapan di sini kata Syekh Utsaimin adalah ketetapan peristiwa yang akan terjadi dan pahalanya. Ada dua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhim huna, ya. Tapi intinya di sini adalah bukan hanya sekedar, ya, hadis sendirinya, tetapi hadis ini la yuktabul insan wala alaih. Ya, tidak tercatat kepada manusia, tetapi yang dimaksudkan adalah orang yang sudah punya azam, orang yang punya tekad yang baik, orang yang punya niat yang baik untuk melakukan ini sudah ada pembuktian. Ya. Seperti tadi dia ingin berpuasa sudah dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan dia mungkin sudah minum, ya, segelas air putih, berarti sudah sahur, kan sudah ada niat di situ. Kemudian dia tidak jadi puasa, maka sudah ditetapkan baginya satu kebaikan. Ya. Jadi intinya orang yang sudah punya azam untuk melakukan kebaikan, atau bisa jadi karena dia takasur, dia malas. Ya, semalam sudah niat mau berpuasa, tapi ketika di pagi harinya malas atau tergoda dengan hidangan, ya, di pagi hari. Jadi ada kopi, ada teh,
ada roti Maryam ini, wah tadinya sudah niat berpuasa, nggak jadi puasanya, dipending dulu ya hari Kamis ya. Maka ini kan karena adanya kemalasan dan dia tidak melakukan, tapi Allah Maha Baik. Allah tetap menetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Bayangkan, hanya niat saja. Dan dia benar-benar ya ingin berpuasa, tapi malas tadi. Ya. Malas dan tidak melakukan, tetap Allah catat baginya satu kebaikan. Tapi jangan buat main-main juga. Wah ini besok niat puasa, tapi nggak puasa-puasa. Ya ini beda lagi. Orang yang hanya main-main, punya azan, tetapi dalam hatinya tidak serius, yaitu beda lagi. Kalau orang yang memang sudah punya ikat, punya azam, punya niat yang kuat, kemudian karena tadi faktor di pagi hari malas, atau karena tergoda dengan menu ya, sarapan pagi, atau karena aktivitas olahraga, atau karena ingin safar, maka sehingga dia tidak berpuasa, maka tetap baginya ditetapkan satu kebaikan yang sempurna. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, apabila ya, orang yang sudah punya niat tapi ditetapkan dan tidak mengamalkan, tetap dia mendapatkan pahala gitu ya. Bagaimana ya? Orang yang tidak mengerjakan kebaikan tapi kok dapat pahala, padahal punya niat saja. Maka di sini yuthabu 'alal azm wa ma'aniyah as-shadiqah. Karena dia itu mendapatkan pahala dengan adanya niat yang baik. Ya. Jadi niat yang baik itu bisa mendatangkan pahala. Ya. Niat yang baik itu akan dicatat hasanatan kamilah. Itu jawabannya. Kalau ada orang, ini orang tadi nggak jadi puasa kok dapat pahala satu kebaikan. Ya jawabannya tadi, karena dia punya niat yang baik, sehingga dia dapat pahala karena ada niat kebaikan. Kemudian dia menjelaskan juga, wa'lam anna man hamma bil hasanah falam ya'malha ala wujud. Orang yang punya niatan yang baik, orang yang sudah punya azam dalam hatinya, ya, tapi dia tidak mengerjakan amal tersebut, ini ada beberapa sisi yang ada. Ya. Ada beberapa sisi yang harus kita ketahui. Yang pertama, an yas'aya bi asbabiha walakin lam yudrikha fahada yuktab lahul ajru kamilah. Jadi kalau ada orang yang sudah berusaha, sudah ikhtiar dengan sebab-sebabnya, tadi besok mau puasa Senin, dan dia sudah ada usaha, misalnya sebelum subuh, ya sebelum fajar dia sudah bangun, kan berarti ini sudah ada niat ingin berpuasa. Atau ketika ingin dia bersedekah, mau infak, ya. Jadi sebentar lagi ingin mendirikan ya, Masjid Riyadhus Shalihin lantai 2, dia sudah punya niat, ya. Sudah punya fulus niat untuk bersedekah. Tapi qadarullah ya, qadarullah uangnya itu ada suatu hal yang benar-benar sangat urgent digunakan, misalkan dipinjam saudara. Padahal dia sudah punya niat untuk berinfak. Dengan dia sudah ada niat yang baik untuk bersedekah, tapi qadarullah Allah belum takdirkan ia bersedekah karena ada tadi kebutuhan, saudaranya pinjam mau buat berobat atau yang lainnya, maka orang tersebut sudah mendapatkan satu kebaikan ya. Dan ini yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang sudah keluar dari rumahnya, benar-benar dia itu hijrah, atau dia benar-benar niat karena Allah dan Rasul, kemudian dia belum sempat hijrah dan ajal sudah menjemputnya, maka dia tetap mendapatkan kebaikan, pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalilnya dalam surat An-Nisa. Orang yang sudah ingin niat hijrah, tapi ajal sudah menjemputnya sebelum dia melakukan hijrah, tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini
Sisi yang pertama ya. Kemudian sisi yang kedua ya, sebelum yang kedua ini ada lagi contohnya. Misalkan orang yang ingin pergi ke masjid dan dia ingin sholat fardu ya, dalam kondisi berdiri. Kemudian ia lemah ya. Jadi tiba-tiba mungkin mules ataupun tiba-tiba langsung keluar bisulnya. Akhirnya dia tidak bisa sholat sambil berdiri. Maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berdiri meskipun dia itu sambil duduk. Ini juga menunjukkan apa? Orang yang sudah punya niat ingin sholat berjamaah di masjid berdiri, tapi qadarullah ya, masuk ke masjid misalkan kena paku atau kena pecahan kaca atau faktor yang lainnya sehingga tidak mampu untuk berdiri, dia tetap mendapatkan kebaikan yang sempurna orang yang sholat berjamaah sambil berdiri. Karena memang Allah melebihkan keutamaan orang yang bisa sholat sambil berdiri daripada yang duduk. Kemudian sisi yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berkaitan tentang masalah niat ataupun azam yang kuat. Seseorang yang sudah punya azam yang kuat, ya, azam kebaikan, wa yazam 'alaiha walakin yatrukuha li hasanati afdali minha. Dia meninggalkan tetapi dia ingin mendapatkan keutamaannya yang lebih baik dari fahada yuthabu thawabul hasanatul ulya. Maka orang yang seperti ini pun tetap mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebaikan yang tinggi, yaitu yang akmal, yang lebih sempurna. Wa yuthabu ala hammil awal, dan dia mendapatkan niat pahala daripada niat yang pertama karena ingin mendapatkan pahalanya. Dia sudah punya niat, punya azam, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan di dunia. Dalilnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathul Makkah. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini nadartu in fatahallahu 'alaika Makkah an usalliya fi Baitil Maqdis." Faqala salli hahuna. Faqarrara 'alaihi faqala lahu sya'nukan idan fahada intaqala min adna ila al-a'la. Jadi ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang pernah punya nadar. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menaklukkan kota Mekah ya di atas tanganmu, maka aku akan sholat di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki yang punya nadar tadi, "Sholliha, sholatlah di sini." Ya. Kemudian dia mengulangi lagi, maka Nabi sholatlah di sini. Maka apa yang menyebabkan engkau ingin sholat di sana? Ya. Maka sholat di Masjidil Haram itu kan pahalanya lebih tinggi. Berapa satu rakaat di Masjidil Haram? Ya dapat 100.000 ya, kali lipat dibandingkan di masjid yang. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis berapa? 500. Kan ini berarti dari sisi pahala lebih tinggi di Masjidil Haram daripada di Baitul Maqdis. Jadi ini boleh dia punya nadar untuk sholat di Baitul Maqdis, tetapi ketika derajatnya, pahalanya lebih tinggi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka ia tinggalkan nadarnya dan ia mengerjakan nadar sholat di Baitul Maqdis dikerjakan di Masjid Nabawi ataupun di Baitul Haram. Ya. Jadi ini artinya dia sudah punya niat untuk sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, dapat pahala 1 kebaikan sempurna, tambah lagi kebaikan yang mana itu derajatnya lebih tinggi daripada Baitul Maqdis. Itu artinya pada sisi yang kedua seperti itu. Sisi yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an yatrukaha takasulan. Orang yang meninggalkan niat yang baik, azam yang kuat karena faktor takasul, faktor malas. Seperti misalkan orang yang sudah punya niat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat
ya, salat duha 2 rakaat mungkin sudah terbiasa salat 2 rakaat ya di waktu duha. Faqara'a alaihi albab ahadu ashabi wa qala lahu hayya bina natamasya fataraka as-shalah wa dhahaba ma'ahu yatamasya. Jadi dia sudah punya niat, saya ingin salat duha 2 rakaat. Tiba-tiba ada datang seorang ya, ketuk pintu ya, assalamualaikum. Kemudian dia menjawab waalaikumsalam. Kemudian dia menghampirinya dan mengajak, ayo kita healing, kita jalan-jalan. Akhirnya dia belum sempat salat duha 2 rakaat dan dia mengikuti ajakan temannya tadi. Ya. Ini kasus yang ketiga, sisi yang ketiga ini, dia tetap mendapatkan pahala yusabu alal ham al-awwal. Dia tetap mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna karena sudah punya niat untuk mengerjakan salat duha. Mungkin dia sudah membiasakan juga salat duha sehingga ketika ingin mengerjakan salat duha ada tamu tadi ya. Ada tamu kemudian ingin mengajak healing jalan-jalan, akhirnya ia pun nggak jadi salat duha. Ini yang pertama ya. Walakin la yusabu 'alal fi'li, tetapi dia tidak mendapatkan pahala untuk melakukan salat duha karena dia belum mengerjakan tanpa adanya udzur yang syar'i. Karena healing ini kan bukan udzur syar'i ya. Healing refreshing itu kan bukan udzur syar'i. Sehingga kata beliau ya, dia hanya mendapatkan pahala niat yang baik, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan sholat 2 rakaat karena dia tidak mengerjakannya dan dia meninggalkan pun karena tidak ada udzur yang sah. Wa biduni intiqali ila ma huwa afdal, dan juga dia tidak meninggalkan dari perbuatan yang lebih baik dari 2 rakaat. Kira-kira apa perbuatan yang lebih baik daripada 2 rakaat? Ini yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu membantu saudara kita. Ya. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, ya lebih aku cintai seseorang yang dia itu keluar bersama temannya untuk memenuhi hajatnya daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi. Kan berarti ini pahalanya kan lebih tinggi untuk memenuhi hajat saudaranya daripada dia iktikaf berdiam diri di Masjid Nabawi. Dan ini pernah terjadi kisah daripada seorang ulama, Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau ini pernah ketika murid-muridnya ini sedang iktikaf di Masjid Nabawi, beliau menyuruh murid-muridnya, sana kalian keluar dari masjid, carilah ya, atau penuhilah hajat-hajat saudara-saudara kalian. Ada yang mungkin punya sangkut paut tentang masalah hutang, ada yang ada masalah dengan keluarga, kalian kasih solusi, kalian coba bergaul dengan mereka. Nah ini pahalanya memang lebih tinggi, ya lebih tinggi daripada dia untuk sholat ataupun dia beriktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Jadi perubahannya itu yang tadi ingin sholat duha 2 rakaat, tetapi kemudian ia pindahkan untuk healing, untuk tamasya, kan berarti nilainya lebih rendah. Tapi kalau dia digunakan untuk membantu hajat orang lain, maka bisa jadi itu lebih tinggi daripada sholat duha 2 rakaat. Itu maksudnya. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kembali, wa in hamma biha fa'amilaha tuktabu asar hasanah. Kalau dia punya azam yang kuat dan ia melakukan azamnya tadi, seperti tadi dia ingin malam berpuasa Senin Kamis, kemudian benar-benar dia berpuasa, maka baginya mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Walhamdulillah. Ya. Kalau dia hanya punya niat dapat 1 kebaikan karena belum mengerjakan, kalau benar-benar terjadi maka baginya 10 kebaikan. Dan ini ada dalilnya di dalam surat Al-An'am ayat 160. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalih." Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, 1 kebaikan, maka Allah tetapkan baginya 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, barang siapa yang melakukan 1 keburukan, fala yujza illa mithlah. Ia tidak akan dihukum, ia tidak akan ditetapkan perbuatan dosa kecuali hanya 1 saja.
wa hum la yudlamun, dan mereka tidak terdolimi. Jadi tidak terdolimi dengan niat dan perbuatan keburukan yang dia lakukan. Ini Masya Allah ya. Artinya Allah memang benar-benar maha baik ya. Orang yang punya niat yang baik dan tidak melakukan, ia dapat satu kebaikan. Ia punya niat yang baik dan melakukan, ia dapat 10 kebaikan. Ia punya niat yang buruk dan tidak melakukan, ia ditetapkan satu kebaikan. Dan ia melakukan niat yang buruk, kemudian melakukan keburukan, hanya dicatat satu keburukan. Ya. Jadi satu keburukan inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa hum la yudlamun. Mereka tidak tertolim. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, katabahallahu 'indahu asr hasanat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang yang punya azam, orang yang punya niat kebaikan dan ia melakukannya, 10 kebaikan, hadhil asru hasanat kataballahu ala nafsihi. Ini yang Allah tetapkan pada dirinya. Wa wa'ada bihi, dan yang Allah janjikan kepadanya. Wa huwa la yakhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janji. Ya. Allah nggak pernah menyelisihi janji. Kalau dia punya niat yang baik dan belum melakukan, ya Allah catat satu kebaikan. Yang melakukan 10 kebaikan. Bahkan bukan hanya ini saja, ila saba'i mi'ati dhikri. Kalau dia punya azam yang baik, dia melakukan, maka dia akan dilipatkan 700 kali lipat. Kita infak, ya, misalkan 10.000, kemudian berapa hasil 10.000 kali 700? Hasilnya kan 700.000, sampai tak terhingga. Infak 100.000 berarti sampai berapa? 7 juta. Ini Masya Allah, kelipatan-kelipatan yang Allah janjikan ya, kepada kita semua, baik itu dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Bahkan ila ad'afil katsira, bahkan sampai tak terhingga ya. Ini maksudnya lebih banyak daripada 700 kali lipat. Jadi ini yang sebagai dalil atau sebagai motivasi ya, bagi antum yang ingin ya flash donasi, ya ditawarkan. Jadi Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Dan ini ibaratnya orang nampung di bank aja, bank konven aja itu nggak ada yang berani ngasih bunga sampai 700 kali lipat, nggak ada. Inilah yang namanya bunga syariah. Ya. Jadi Allah benar-benar memberikan tambahan. Ya. Allah memberikan kelipatan yang tidak terhingga. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bank konvensional itu paling ngasih bunga hanya berapa persen. Ya, dan mereka nggak berani sampai kelipatan 700 kali. 100 saja itu nggak berani, apalagi sampai 700 kali. Itulah bedanya bunga ribawi dengan bunga syar'i yang Allah tetapkan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan wa in hamma bis-sayyi'ah, kalau ada orang yang punya niat yang buruk, jadi misalkan ya di pagi hari ya, atau di malam hari, besok pagi nggak ada yang buat sarapan, adanya ayam tetangga, ambil sniper, apa sniper, tembak, lumayan buat lauk, atau ada burung yang tetangga ini lumayan bisa buat lauk. Dia punya niat kan buruk ini, mencuri atau mengambil hak tetangganya. Tapi dia hanya baru dapat niat saja, tidak melakukan niatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan." Bayangkan, antum dapat satu kebaikan yang sempurna, padahal niatnya buruk. Niatnya ingin mengambil ayam tetangga buat sarapan pagi. Tapi enggak jadi, ya. Mungkin ya karena takut dosa atau kasihan tetangganya kalau hilang ayam. Nah, dia mengurungkan niat yang buruk itu, dapat satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana di dalam hadisnya, li'annahu innama tarakaha min jara'i ay min ajli fatuktabu hasanah. Dia tinggalkan seperti itu karena takut dosa. Ya, takut dosa. Nah, dia meninggalkan keburukan itu karena Allah, takut kepada Allah, maka Allah kasih ganjaran kepadanya satu kebaikan yang sempurna. Ada orang yang niat ingin berzina tapi takut dengan Allah,
maka dia dapat satu kebaikan yang sempurna. Wa'lam, maka Syekh Utsaimin juga menjelaskan annal hamma bis-sayyi'ah lahu ahwal. Orang yang punya niatan yang buruk, ya. Ini juga ada beberapa kondisi yang ada, ya. Ada beberapa kondisi. Yang pertama, al-halul ula an yuhimma bis-sayyi'ah ay'azam 'alaiha biqalbihi. Kalau dia punya himmah, punya azam, punya niatan yang buruk hanya di dalam hati dan dia tidak mengerjakannya, ya, bukan karena dia itu, ya, karena untuk meninggalkan sesuatu karena hatinya, tetapi tsumma yuraji'u nafsahu fayatruku lillah. Dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah, karena takut perbuatan itu dosa kepada Allah. Maka kondisi yang pertama ini walladzi yurja, itu yang mendapatkan pahala. Yang punya niat yang buruk, ingin mengambil ayam tetangga, ingin mengambil sepatunya tetangga, atau ingin, ya, mengambil hak orang lain, kemudian dia tinggalkan takut dosa, maka itulah yang mendapatkan pahala satu kebaikan, ya, karena meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bagi orang yang punya azam, ya, yang buruk, wa ya'zam 'alaiha lakin, tapi dia tidak mampu melakukannya, ya, jadi tidak mampu melakukan keburukan biduni an yas'a bi asbabiha, tanpa dia itu ya, melakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan sebab-sebabnya. Seperti misalkan seorang yang mendapatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laita li mithlu ma la fulan fa'amila fihi mithlu amilahu wa kana fulan yasrif ala nafsihi fat tasrifi malihi fahada yuktabu alaihi sayyi'ah, ya. Jadi misalkan begini, kalau ada orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia itu berangan-angan, ya, andaikan, ya, saya ini punya harta seperti si fulan, ya, maka dia akan menggunakan hartanya tadi untuk kebutuhan dirinya sendiri atau mengikuti hawa nafsunya, ya, ingin menghabiskan hartanya. Maka orang yang seperti ini yuktab alaihi sayyi'ah, artinya akan digunakan harta yang Allah berikan karena angan-angan tadi, ya. Coba kalau saya diberi harta misalkan seperti orang kafir, ya, di orang Cina, dia punya aset miliaran, kemudian ingin gunakan berfoya-foya, ya, maka ini ditetapkan baginya sayyi'ah, ya, keburukan. Lakin laisa ta'amil sayyi'ah, tapi keburukannya ini tidak seperti orang yang melakukan keburukan, karena dia baru azam, baru niat, dia hanya berangan-angan. Kalau saya punya uang 1 M misalkan, saya akan pergi, ya, ke Bali misalkan, tur Bali melihat para turis. Ini kan artinya hanya untuk cuci mata saja. Dia punya niatan seperti itu, berangan-angan, punya uang 1 M misalkan, kemudian ingin menikahi 10 wanita misalkan. Nah ini kan berangan-angan, tetapi angan-angannya itu nggak benar, ya. Jadi ingin hanya melampiaskan hawa nafsunya atau ingin berfoya-foya saja. Nah orang yang seperti ini berangan-angan, tapi ketika dia dapat, ya, uang 1 M, ingin melakukan keburukan, tapi dia tidak melakukan karena nggak punya fulus, hanya angan-angan kosong aja, fulusnya nggak ada, maka dia dapat satu keburukan. Tapi keburukannya ini beda dengan orang yang melakukan keburukan ketika dia dapatkan uang 1 M kemudian dilakukan, ya. Jadi derajatnya berbeda. Laisa kafa'ili, kata Syekh Utsaimin, tidak seperti orang yang benar-benar melakukan keburukan. Bal yuktabu wizrun niyatuh, tapi yang dicatat keburukan itu karena niat yang tidak baik, niat untuk berfoya-foya tadi. Kalau perbuatannya kan nggak dicatat sebagai perbuatan dosa, dia nggak melakukan. Bagaimana mau melakukan? Fulus saja nggak ada, ya. Makanya ada kalanya, ya, Allah berikan kita pas-pasan, karena kalau kita dapat fulus 1 M bisa jadi kita bisa berfoya-foya, belum bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi Allah Maha mengetahui pada diri kita. Kemudian
Kama jaa fil hadis, ya sebagaimana di dalam hadis disebutkan, fahuwa biniyati innamal a'malu binniyat, ya. Jadi orang yang punya niat yang buruk, dia mendapatkan keburukan karena niat, dan dalam perbuatannya dia tidak ditetapkan keburukan karena tidak melakukan. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang sudah punya azam yang buruk dan ia berusaha untuk mendapatkan keburukan tadi, tapi dia tidak mampu untuk melakukan keburukan, maka orang yang seperti ini dia mendapatkan dosa keburukan secara sempurna, secara utuh. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza taqa al-musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada seorang muslim yang dia itu ingin saling membunuh saudaranya, maka pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian Nabi ditanya, qala ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang si pembunuh boleh dia masuk neraka karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Fama balul maqtul, terus bagaimana nasib orang yang terbunuh? Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang terbunuh ini, kata beliau, li annahu kana harisan ala qatli sahibi. Tapi kalau dia ini tidak terbunuh alias selamat, pasti dia akan membalas dendam bagi orang yang ingin membunuh. Maka dalam kondisi seperti ini, orang punya niatan yang buruk, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan karena sudah KO duluan. Ya, jadi sudah KO, diajak sparring, ya, sudah KO duluan. Bagaimana membalas? Dia posisi KO. Tapi kalau dia masih selamat, bisa jadi dia ingin membalas dendam. Seperti tadi hadis, ya, orang yang terbunuh, orang yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Kalau yang terbunuh, iya, dia melakukan dosa besar, ya. Tapi Nabi ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana dengan yang terbunuh, ya? Bagaimana orang yang terdolimi tadi, wahai Rasul? Ya, dia itu sebenarnya punya niat yang buruk, cuman dia kalah saja posisi. Maka hal seperti ini, niat yang baik, niat yang buruk, dan dia tidak mampu melakukan, dia tetap mendapatkan dosa keburukan secara utuh, secara sempurna. Kemudian, ya, contoh lain, Nabi Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengisahkan, jadi apabila seseorang, ya, dia ingin mencuri, ya, wa ata bisalam yatasal, ya, kemudian ia ingin mengambil harta orang lain, tapi dia tidak mampu, fahada yuktab alaihi wizrus sarik, maka orang yang seperti ini pun juga sudah ditetapkan dosa pencurian. Kenapa? Karena dia sudah punya niat yang buruk untuk mencuri, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan, ya. Jadi pura-pura naik bis, naik kereta, kemudian dia tidak mampu untuk mengambil barang orang lain. Kenapa? Karena ada CCTV, ya. Wah, diawasi, sehingga nggak mampu, akhirnya dia tetap mendapatkan satu keburukan. Niat yang buruk itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pelakunya tidak, karena dia tidak melakukan keburukan. Kemudian kondisi yang keempat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang sudah punya niat yang buruk, thumma ya'zafu anha la lillahi wa lal ajz, kemudian dia meninggalkannya bukan karena Allah dan bukan karena tidak mampu, fahadala lahu wa la alaihi, maka ini tidak ditetapkan baginya. Hada yaqa'u katsir, dan ini banyak peristiwa yang terjadi pada manusia dengan niat-niat yang buruk tadi, ya. Kemudian ia melakukan, ya, artinya memperbaiki dirinya sendiri, ya. Jadi memperbaiki dirinya sendiri, fahada la yuthab li annahu lam yatrukha, dan ia tidak mendapatkan pahala karena tidak meninggalkan keburukan-keburukan tadi, wala yu'aqab, dan juga tidak dihukum karena dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Ini baik, misalkan terbetik dalam hati kita. Karena yang namanya nafsu itu, kata Allah, inna nafsala ammaratun bisu, dalam surat Yusuf. Jadi jiwa kita ini terkadang ingin melakukan keburukan-keburukan. Pas lagi buka nggak ada uang, pengennya itu kalau megang HP ingin pinjol terus.
Jadi terus ini, ketika pas lagi pakai kumat ya, wah ini nggak ada uang, ada pinjaman online, wah ini pengen seperti itu. Jadi terus pengen seperti itu. Akhirnya dia meninggalkan itu bukan karena Allah, ya. Jadi meninggalkan sesuatu itu bukan karena Allah dan juga bukan karena tidak mampu, hanya terbetik di dalam hatinya saja, hanya lewat itu saja. Ya, tidak meninggalkan suatu karena Allah dan juga karena bukan dirinya, hanya sekilas saja melintas di dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, ya, dia akan memperbaiki dirinya, maka tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan hukuman, karena hanya terlintas begitu. Ya. Oleh karenanya, ya, terkait tentang hadis ini sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita mengetahui tentang hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalam Allah Azza wa Jalla secara lafal dan maknanya. Ya. Lafal dan maknanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah, tetapi maknanya apakah itu masalah makna dan lafalnya itu dari Allah atau dari Rasul, ini khilaf di antara para ulama. Ya. Ada sebagian ulama hadis mengatakan ada dua pendapat tentang hadis qudsi. Ya. Wassalama fi hada, yang selamat dalam pembahasan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khilaf tentang hadis qudsi, intinya kita mengetahui bahwa hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala, beda dengan mushaf atau kalamullah yang melalui malaikat Jibril. Kemudian wahyu disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi, Nabi langsung mendapat dari Allah, tapi pelafalannya yang mengucapkan adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini ketetapan kebaikan dan keburukan, baik itu peristiwa terjadi akan mendapatkan pahala, atau meninggalkan sesuatu akan mendapatkan pahala satu kesempurnaan, atau dia punya niat yang buruk dan melakukan hanya dapat satu keburukan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih luas rahmatnya daripada Allah murka kepada hambanya. Kemudian di antara faedah hadis yang disampaikan oleh beliau di sini, ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat mahabbah. Ya. Jadi Allah itu punya sifat mahabbah. Sebagian orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mentakwil bahwa mahabbah itu adalah ridho ataupun pahala. Ya. Ridho mahabbah itu ditakwil menjadi thawab. Wajah juga ditakwil menjadi thawab. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya sifat mahabbah Allah itu hakiki, benar ada, tidak boleh ditakwil menjadi pahala yang atau yang semisal. Selanjutnya, dalam masalah ini, Syekh Utsaimin rahimahullah pun juga menjelaskan bahwasanya manusia ketika dia itu benar-benar punya niat yang baik dan ia mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Atau dia tidak mengerjakan, ia tetap mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Tapi yang sering terlintas dalam diri kita seperti itu tadi. Kita ingin melakukan keburukan-keburukan bukan karena Allah dan juga bukan karena diri kita. Karena hanya melintas itu saja, maka orang seperti ini tidak akan dapat pahala dan juga tidak akan mendapatkan hukuman karena dia hanya melintas begitu saja. Kemudian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar berbeda kepada orang-orang yang benar-benar melakukan kebaikan, 10 kebaikan sampai 700, bahkan sampai tak terhingga. Ya. Jadi ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya, kalau kita melakukan satu kebaikan, hanya niat kebaikan, punya azam kebaikan, kita hanya dapat satu pahala. Kita benar-benar melakukannya, dapat 700 kali lipat sampai tak terhingga. Ya. Begitu juga kalau kita melakukan, punya niat, punya azam satu keburukan dan kita tinggalkan,
Karena takut Allah kita dapat satu pahala kebaikan. Tapi kalau kita melakukan niat yang buruk, Allah hanya mencatat satu keburukan yang ada. Ya. Demikian kuatan Islam. Allah sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya. 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 Jadi kita harus mengetahui ya tentang hukum-hukum masalah sholat, terutama bagi musafir. Karena bagi musafir ini jelas Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa antab suruh, ya. Dan apabila kalian untuk mengqashar, maka itu kan rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu suka apabila kalian mengambil. Ya. Jadi dia kasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang musafir itu banyak masalah. Orang yang sedang safar itu banyak beban, banyak urusan. Sehingga kalau dia harus mengikuti sholat berjamaah, sedang banyak urusan, maka ini sangat penting. Makanya Allah Maha mengetahui. Orang yang sedang sholat, maka dia lebih diutamakan untuk mengqashar sholat. Meskipun dia mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin bagi musafir dia pas lagi istirahat atau sedang tidak ada kesibukan dan dia ingin sholat berjamaah dengan warga sekitar, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih suka orang yang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala sholat duhur dan asar dia di jamaah qashar seperti itu. Allah qashar. Ya. Ya, disampaikan dalilnya, karena jelas Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, wa antaqsuru minas shalah wala junaha alaikum antaqsuru minas shalah. Ketika kalian sedang safar, gak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Dan Allah lebih suka orang yang ketika diberi rukhsah dan dia mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilakukan Nabi juga seringnya mengqashar ketika posisinya sedang safar. Kalau yang ada orang baca Al-Quran 30 juz selama ya. Nabi sendiri mengatakan kalau kamu ingin mengatakan bacalah Al-Quran itu sama dengan pahalanya 30. Iya. Ya, itu sama juga orang yang ketika duduk di masjid sholat subuh sampai subuh, kemudian dia juga sholat 2 rakaat, ya, sholat subuh, pahalanya kan umrah, haji umrah tamatan. Apakah kita katakan sama 2 rakaat dengan orang yang haji umrah besar, mengeluarkan fulus biaya puluhan juta, ya? Jadi sama ini, ya. Artinya tidak harus sama secara ini, ya, nilainya, tapi pahalanya hampir sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi artinya orang yang benar-benar melaksanakan ibadah membutuhkan harta, tenaga, fisik, waktu, tentunya ini lebih utama daripada orang yang hanya sholat 2 rakaat, sholat subuh. Maka secara pahala mungkin ya hampir sama mendekati itu, tapi jelas lebih afdal orang yang haji dan dia bisa sholat di Masjidil Haram,
bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa berdoa di Raudhah, bisa sholat di situ, jelas tidak sebanding dengan orang yang hanya sholat suruh saja. Ya. Kalau sama dan ngapain juga jauh-jauh ke sana, sholat suruh, nggak mengeluarkan biaya besar gitu. Ya, artinya seperti itu. Ya. 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 Nah, itu masuk dalam hadis la yaqbalallahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sedekah yang dihasilkan dari gulul. Gulul itu apa? Gulul itu yang artinya berkhianat ataupun harta yang tidak halal. Ya. Allah tidak akan menerima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, katanya. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dengan cara yang baik. Ya. Jadi seperti orang yang ingin melaundry, cuci uang. Kemudian dia korupsi sebesar-besarnya, kemudian nanti dicuci ya, uangnya supaya dosa dan pahalanya bersama. Jadi misalkan 1 M ya, 500 buat bangun masjid, yang 500 dia buat judinya atau buat foya-foya. Ini kan enggak bisa. Maka tetap apa yang digunakan dia untuk bersedekah dari hasil judi ataupun dari hasil korupsi jelas tidak diterima di sisi Allah. Karena hadisnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang dia dapatkan dengan cara yang baik. Ya. Jadi layak banullahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqah min ghulul. Allah tidak menerima salat seseorang apabila tidak bersuci dan Allah tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari ghulul, berkhianat. Misalkan ya, orang yang pekerjaannya sudah ASN, dia sudah dapat ya. Dia sudah dapat bulanan, ada surat perintah dinas, tetapi dia masih menerima hasil ataupun ya upah dari orang yang dikunjungi. Artinya kunjungan kerja dia masih dapat. Padahal sudah ada ya surat perintah perjalanan dinas sudah dapat, kemudian sudah dapat bulanan, di lokasi dia masih dapat lagi. Maka ini termasuk dari gulu. Kalau itu digunakan bersedekah, maka Allah tidak akan menerima sedekah dari yang gulul tersebut. Ya. Jadi sedekah yang berkhianat saja itu tidak diterima, apalagi dia bersedekah dari hasil pencurian, korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Jelas tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya baik untuk bangun masjid, untuk memberikan santunan anak yatim, memberikan jajan, jelas ini tidak ditetapkan suatu kebaikan. Karena asalnya aja sudah tidak benar. Dasarnya sudah tidak benar, tidak halal, maka Allah tidak menerima kebaikan. Ya. Ya. Artinya ketika kita sedang safar, perjalanan menuju ke tempat lokasi ini sudah dikatakan safar. Jadi safar itu ketika orang sudah keluar dari rumahnya, sudah naik kendaraan dan sudah di tengah perjalanan ini sudah safar meskipun belum sampai lokasi. Misalkan kita ingin ke Solo, nah kita baru sampai Mangkan misalkan. Ini kan sudah perjalanan safar, safar yang akan dituju ke Solo tadi. Maka boleh nih untuk mengqashar karena sudah punya niat untuk safar dan tujuannya, destinasinya sudah jelas ke Solo. Jadi nggak apa-apa, tidak harus menunggu dia untuk sampai Solo baru untuk mengqashar. Oh. Kemudian ada pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz mohon izin bertanya. Ustaz, saat kita mempunyai niat yang baik, zikir dan baca Al-Quran, qadarullah. Saat zikir teringat harus menyelesaikan pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan karena dengan waktu yang bersamaan harus bekerja ya setrika atau seketika ya, bekerja seketika hanya menyelesaikan zikirnya dulu dan baca Al-Qur'an ya. Jadi sampai tertunda ya baca Al-Qur'annya, apakah masih mendapatkan pahala kebaikan karena meninggalkan niat yang baik tapi juga melakukan hal yang baik untuk keluarganya ya. Terima kasih ya. Ya ini sama artinya kalau dia melakukan pekerjaan rumah tangga ini kan sudah dihitung sebagai ibadah bagi wanita ya. Jadi wanita di rumah ini sudah ibadah. Kenapa? Mana dalilnya kalau wanita itu di rumah dia melakukan pekerjaan rumah itu ibadah? Karena di situ ada perintah dari Allah. Ya, waqarna wa qarna fi buyutikunna. Ya, hendaknya para wanita, istri-istri itu di rumah-rumah mereka. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah. Dan janganlah kalian para wanita, para istri berdandan ya, seperti halnya bersoleknya, berdandannya orang-orang jahil. Jadi di rumah saja ya, itu sudah ada kebaikan dan kalau dia melakukan pekerjaan rumah sudah dapat pahala. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ada ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, itu ada kaifiahnya, tata caranya yang diajarkan oleh Nabi. Ada ibadah yang ghairu mahdhah yang tidak ada kaifiahnya secara spesifik dan aturannya, aturan mainnya seperti infak. Orang kan boleh mau infak 1.000, 2.000, 1 juta, itu kan nggak ada batasan minimal dan maksimal. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Orang yang ingin bersilaturahim, maka ini ibadah ghairu mahdhah. Ya, dia bersilaturahim tidak ditentukan harinya, jamnya, waktunya, berapa lama, nggak ada batasan. Maka begitu juga dengan wanita. Kalau dia tetap di rumah dan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin membaca Al-Quran, tapi dia belum sempat ya, membaca Al-Quran baru zikir kemudian langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Maka dia insya Allah sudah mendapatkan pahala karena punya niat untuk membaca mushaf. Cuman karena bersamaan waktunya ini setelah zikir dia tidak bisa untuk membaca Al-Quran, tapi dia sudah punya azam yang kuat, maka wanita ini, istri ini akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali tadi dia niat untuk membaca Al-Quran, baca mushaf, tapi ketika datang tetangga kemudian gosip, nah ini jelas nggak dapat pahala karena meninggalkan mushaf untuk gosip. Kalau meninggalkan baca mushaf karena untuk pekerjaan ada nilai ibadah, dapat pahala. Tapi kalau karena dia dipalingkan karena gosip, atau karena dia itu chat, atau karena dia ya, melakukan hal-hal yang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, maka ini jelas dia tidak berpahala, bahkan bisa dosa karena perbuatan gosip dan lain sebagainya. Allah. Demikian khotbah Islam yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bihadzal qadar fi kafatul majlis subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.